tidak membuat kebijakan membengkakkan biaya operasional yang di belakangnya itu adalah tekanan politik. Di belakangnya adalah ancaman politik. Misalnya biaya operasional untuk promosi BJB dengan jumlah yang besar. Isinya hanya konten-konten, isinya hanya billboard-billboard, isinya hanya spanduk-spanduk, baligo-baligo dengan harga mahal. Maka karena kebetulan saya adalah gubernur konten dan kebetulan saya gubernur YouTuber, saya merelakan YouTube saya, TikTok saya, IG saya digunakan oleh BJB untuk mempromosikan pekerjaan-pekerjaannya dalam bentuk keberpihakan sosial kepada masyarakat yang melahirkan kepercayaan publik, meskipun dari sisi aspek keuangan konten saya sangat rugi. Tetapi saya memilih itu. Kenapa? Karena di era digital sekarang setiap hari masyarakat mengakses berita itu dari kanal media sosial, dari YouTube, dari Facebook, dari IG, dari TikTok. Tidak perlu biaya mahal, asalkan cara pengemasannya, cara menampilkannya bahasa yang terbuka dan apa adanya. Kenapa Bu Susi selalu menarik kalau ngomong di IG, kalau ngomong di TikTok? Karena apa adanya, bukan ada apanya. Saya berikan contoh misalnya, kenapa ada Bali? Bali itu salah satu marketnya BJB. Kantor cabangnya ada. Kepala cabangnya pinter milih marketingnya. Putih, langsing, cantik. Ketika ketemu saya dia berteriak. Ketika berteriak itu ada yang posting, viral di mana-mana. Itu kan sebenarnya menuju viral itu mahal. Hanya dengan teriakan polos seorang marketing BJB yang menceritakan tentang perjalanan marketingnya di Bali itu menjadi perhatian publik. Maka konten-konten yang dibangun dalam kerangka keterbukaan, narasinya apa adanya, natural, kemudian tanpa vested interest di hati kita akan kena di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena hari ini jangan coba-coba bikin iklan sembarangan yang dibuat-buat. Kenapa? Dulu rakyat kita ini mengkonsumsi berita dalam bentuk framing yang dilakukan oleh orang yang memahami digital market. Hari ini rakyat kita sudah bisa memframing, sudah bisa membuat market sendiri. Karena dia adalah rakyat yang tersadarkan secara digital. Dia sudah tahu mana yang bersifat iklan-iklanan, mana yang iklan beneran, mana yang pencitraan, mana yang keluar dari hati nurani yang paling dalam. Meskipun Citra sampai hari ini bertengkar terus di pantai selatan, yaitu Bupati Citra, karena bertengkar terus dengan masyarakatnya di Pangandaran saya lihat. Nah ini kan market. Nah kalau kekuatan market yang terbuka, kekuatan informasi yang terbuka, itu harus melahirkan manajemen yang terbuka. Sehingga saya selalu mengingatkan ke jajaran BJB, lebih baik Anda diberitakan buruk dalam sehari. Kemudian besok keburukan itu Anda perbaiki, dibanding memelihara orang berpuluh-puluh tahun mengancam Anda akan memberitakan buruk. Kenapa? Recovery yang diberikan oleh Anda dalam bentuk membungkam orang untuk ngomong dengan pembayaran BJB yang pura-pura iklan itu jauh lebih mahal daripada nama Anda dihancurkan dalam sehari. Itu cara. Ini adalah cara marketing. Untuk itu saya memahami bahwa ke depan tantangannya lebih berat karena ada ekonomi global yang hari ini memanas, perang yang tidak berakhir, harga bahan bakar yang semakin tinggi. Kemudian orang hari ini lebih memilih memenuhi kebutuhan konsumsinya dibanding menyimpan. Kemudian pergerakan uang dalam bentuk pinjaman belum tentu menjadi pergerakan yang positif karena marketnya mengalami tantangan.
Orang cenderung wait and see dalam melihat perkembangan ekonomi dibanding mengambil keputusan-keputusan hari ini. Maka pinjam uang hari ini belum tentu juga menjadi nilai yang produktif kalau ekonominya seperti ini secara terus-menerus. Dan bukan hanya Indonesia, ini sudah ekonomi global. Di tempat lain orang sudah ngantri bahan bakar dengan harga yang mahal. Tentunya ini tantangan. Market yang harus dikembangkan, siapa yang masih hidup? Siapa yang masih kuat? Pertama adalah para petani. Mereka masih survive sampai hari ini. Tetapi harus ingat, para petani yang asli petani gak pernah nunggak. Saya anak petani. Mereka itu kalau punya utang gelisah. Saya dulu bapak saya pinjam BJB. Kalau telat bayar ada motor yang nagih gede-gede gitu, sembunyi ke belakang. Saya suruh ke depan, bejakeun eueuh. Tetapi ujungnya bayar saking takutnya. Tapi kalau orang kaya raya punya utang, ketika ada yang nagih, dihadapin pengacara. Artinya bahwa segmennya ditangkap. Tetapi ingat, lagi-lagi kelompok masyarakat petani yang murni, nelayan yang murni, pedagang yang murni seringkali dikapitalisasi oleh orang untuk membuat kelompok-kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang. Kemudian dilakukan pinjaman yang menikmatinya dia diatasnamakan. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada keberpihakan tanpa melihat fakta. Sehingga calo pinjaman ini menguasai kelompok, punya kelompok 20, masing-masing yang 20 ini kayaknya 40. Diberikannya pada kelompoknya, pada perorangan petaninya tinggal 3 juta dalam bentuk barang, yang lainnya masuk saku. Setelah itu dia menghilang. Akhirnya ini yang jadi korban karena yang nantangan akta adalah mereka. Ini hati-hati ke depan gak boleh terjadi lagi. Yang kedua, keberpihakan UMKM juga harus hati-hati. Ada UMKM yang murni hari ini menjadi korban bank emok, korban bank keliling, korban pinjol yang rata-rata pinjamannya itu kalau bank keliling itu 25%, yang pinjam 1 juta besok harus bayar 200 ribu. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga ya lagi-lagi mengkapitalisasi UMKM, dikelompokkan lagi. Ketua kelompoknya yang menikmati. Sehingga dia menjadi kelompok KUD, ketua untung duluan. Nah ini juga lagi-lagi sering membuat bank-bank macet. Kenapa? Karena dia petualang. Nah ini kelompok yang kedua, petani nelayan. UMKM juga sama seperti itu. Sehingga sering muncul adalah kadang-kadang mereka itu nanti menikmatinya apa? Ketika negara membuat kebijakan. Karena negara berpihak pada petani, maka pinjaman tani dibebaskan. Karena negara berpihak pada UMKM, maka hutang UMKM di Himbara misalnya dibebaskan. Nah, secara detail kita harus lihat dulu apakah yang meminjam ini UMKM atau ketua kelompoknya. Yang di era Pak Harto juga begitu. Tuh, sampai hari ini. Nah, ini kan harus kehati-hatian. Nah, makanya bank itu sangat hati-hati. Makanya saya dari dulu tidak mau jadi pegawai bank. Kenapa? Tidak bisa berspekulasi kayak politisi. Terlalu hati-hati. Makanya orang bank harus pakai hati. Saya kali lagi, orang bank harus pakai hati. Kenapa? Mohon maaf. Kepinteran pikiran belum tentu menjadi kecerdasan. Jebolnya bank itu dipimpin oleh orang pintar yang berpengalaman pimpin banknya. Apakah pimpin bank Miun atau bank apa dia pengalaman? Berpengalaman di berbagai bank. Kenapa jebol triliunan? Karena dalam ilmu orang kaya bukan karena pintar. Orang kaya karena punya hati yang bisa baca situasi.